Provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP.
Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025 dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu Arin yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Mas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat.
Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan.
Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025 dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. Jadi untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal.
Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November, tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, acara pengajian Habib Rizik
atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu.
Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang
berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025. Dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam.
Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWILS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025
Dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika setelah kegiatan dari tim Serse Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi.
Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWILS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWILS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini
pihaknya sudah menerjunkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan 1 lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inavis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Mas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban
yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu Arin yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan 1 lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Mas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata.
sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November, tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya, kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu, mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan
pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa
video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November, tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya, kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu, mau membubarkan, menolak. Kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan
langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika sudah kegiatan dari tim Serse Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik disobek atau diturunkanlah oleh
aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya, kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu, mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan
AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal kegiatan dari tim Serse Inavis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib, dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang
ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat
khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI untuk Warga setempat? warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama RT? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini.
Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya
penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu Arin yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inavis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Jadi untuk Warga setempat? warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi
ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan?
Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu insiden semalam, Bang? Untuk total massa dari pengunjung sama Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya, kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga, cara-caranya konstitusional. Tidak anarkis. Izinnya juga beres. Kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini yang bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin
kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inafis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang luar? panitia dari kelompok FPI. FPI. Jadi untuk Warga setempat? warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama, itu video sekitar tahun 2020 November, tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal,
Dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya. Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam. Dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa, yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025, dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan, dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka, dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika,
kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan dari tim Serse, Inavis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian tersebut. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWI-LS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWI-LS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang
menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya, kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu, mau membubarkan, menolak. Loh, kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita, gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundan di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025 dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu pihak Polres Pemalang akan memfokuskan pada peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kericuan yang terjadi sebelum pihak kepolisian sudah melakukan langkah preventif seperti penyekatan di beberapa titik serta dibantu dari Polres tetangga. Dan AKBP Eko juga mengungkapkan sebagian besar massa yang terlibat dalam bentrokan berdarah ini berasal dari luar Kabupaten Pekalongan dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pemalang untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada kepolisian. Begitu hari ini bisa dilaporkan dari Pemalang. Baik rekan, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus kericuhan ini rekan? Ya, Arin, untuk penetapan tersangka saat ini belum ada karena saat ini dari pihak Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa saksi terkait kejadian kemarin yang berujung 15 orang mengalami luka dan saat ini sudah rawat jalan sudah ada 13 orang dan 2 orang saat ini masih di rumah sakit Pemalang yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian dan satu lagi di RSI Al-Ikhlas Pemalang. Gitu Arin. Oke baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Langkah awal ketika selesai kegiatan
dari tim Serse Inavis melakukan olah TKP, kemudian melakukan pendataan terhadap korban. Nah, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan penyidikan untuk menentukan langkah ke depan. Penanggung jawab kegiatan dari mana? Untuk Warga atau orang panitia dari kelompok FPI. FPI. Untuk Warga setempat? Warga setempat untuk menyelenggarakan pengajian. Pasca kericuan ini apakah ada pengamanan kembali di lokasi setempat? Baik, untuk pasca kejadian kami dengan Polres dan jajaran Satintel kita selalu melakukan patroli keliling. Patroli, kemudian teman-teman Intel untuk selalu mendeteksi diri dan melakukan penggalangan sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu terkait kedua belah pihak membawa senjata itu apakah sudah dilakukan sweeping sebelumnya, Bunda? Tadi disampaikan oleh Pak Humas bahwa perencanaan sudah matang. Kita juga melibatkan Polres-Polres untuk melakukan penyekatan-penyekatan. Harapannya adalah kelompok-kelompok mereka tidak ada yang membawa senjata, sehingga harapannya kegiatan pengajian tersebut itu aman, tertib dan tidak ada hal yang berdampak terhadap kami. Perkiraan berapa ribu sih dan semalam Bang untuk total massa dari pengunjung sama FPI? Menurutnya, provokasi terhadap Rizik Syihab dilakukan melalui sejumlah video yang diunggah di media sosial. Adapun salah satu video itu berisi momen saat baliho berwajah Rizik Syihab diturunkan dan dirobek oleh aparat. Menurutnya, video itu sengaja diunggah untuk memberikan framing bahwa ceramah Rizik Syihab di Pemalang sudah menerima penolakan sedari awal. Aziz menyebut tindakan itu sebagai propaganda busuk yang bertujuan mengadu domba masyarakat dan juga umat Islam. Padahal diketahui video dalam rekaman itu sudah terjadi pada November 2020 lalu. Kuasa hukum FPI tersebut berkata bahwa dalang dibalik pengunggahan video lama Rizik Syihab dilakukan oleh pihak bernama Intelijen Hitam. Aziz juga menambahkan sebuah fakta di mana sebelum bentrok terjadi, aparat sempat mendatangi Rizik Syihab untuk menghentikan ceramah. Padahal menurutnya seluruh administrasi terkait penyelenggaraan ceramah sudah dipenuhi. Namun meski demikian, rombongan Rizik Syihab tetap mendatangi lokasi ceramah pada Rabu 23 Juli malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Aziz berharap agar Ormas PWILS ditindak dan juga dibubarkan karena membuat rusuh saat agenda ceramah Rizik Syihab. Hal ini lantaran saat bentrokan terjadi, Aziz menuding PWILS membawa senjata. Sehingga hal itu dinilai Aziz sebagai suatu niat jahat yang dilakukan untuk membuat kerusuhan. Sebelum itu memang sudah ada beberapa provokasi-provokasi yang kami perhatikan di media sosial, yaitu beberapa video diputar, video lama itu video sekitar tahun 2020 November tentang baliho Habib Rizik sobek atau diturunkanlah oleh aparat kepolisian. Nah, itu kemudian di framing seakan-akan menjelang acara ini. Nah, artinya memang sudah ada propaganda busuk dari pihak-pihak yang memang ingin mengadu domba masyarakat, ingin mengadu domba umat Islam, dan juga ada operasi intelijen hitam yang memang terstruktur di sini. Kemudian kita dari tim di DPP FPI dan juga kuasa hukum mencoba mengklarifikasi bahwa itu adalah video-video lama. Kemudian pada hari hanya tadi, ketika Habib mau beranjak ke panggung kepada tempat tablik yang memang jaraknya kurang lebih 10 menit, nah Habib ini didatangi oleh beberapa aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Nah, mereka meminta Habib untuk tidak tampil dan tidak mengisi acara tausiah tersebut. Nah, ini kami cukup bingung sebenarnya, dan tentu saja kami menolak. Karena selain ini sudah terjadwal, dan juga Habib ini kan ulama, tokoh agama, yang kemudian isi ceramahnya juga terkait dengan agama, yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Harusnya dilindungi, dan juga orang-orang yang menolak hal tersebut, kalau memang tidak beralasan kuat, ya, yang memang sesuai hukum dan akal sehat, harusnya kan oleh pihak penegak hukum dan aparat, apapun itu bentuknya, berapapun itu masanya,
Kan negara ini nggak boleh kalah oleh premanisme. Nah, harusnya yang ditangani adalah pihak yang memang anarkis tersebut. Kenapa saya katakan anarkis? Karena mereka sudah berniat untuk itu. Mau membubarkan, menolak. Kita mau menolak apa? Ajaran yang disampaikan oleh Habib adalah ajaran agama Islam, dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Kemudian juga cara-caranya konstitusional, tidak anarkis, izinnya juga beres, kemudian semuanya dipenuhi. Nah, tidak ada alasan harusnya. Justru orang-orang yang menolak itu harus dipertanyakan alasannya apa. Kita harus fair. Terlepas dari kita suka tidak suka terhadap Habib Rizik, saya mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan adil. Artinya kebencian kita terhadap sesuatu atau apa yang disampaikan, ya, kalau dalam hati kita atau dalam pikiran kita tidak sesuai dengan nafsu kita gitu kan. Tapi sejauh itu dilindungi undang-undang, harusnya dihormati dong. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam soal peran penyelenggara di acara pengajian Rizik Syihab pada Rabu 23 Juli 2025. Penyelidikan itu dilakukan setelah terjadinya bentrok hebat antara Front Pembela Islam atau FPI dan PWI-LS pada Rabu malam hingga Kamis 24 Juli dini hari. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan telah menurunkan tim Inafis Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP. Namun dalam hal ini pihak kepolisian berfokus untuk menyelidiki peran dan juga tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami wartawan Tribun Jateng yaitu Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya Arin, acara pengajian Habib Rizik atau HRS yang digelar di Desa Pegundang di Kabupaten Pemalang berujung bentrokan antar dua massa yaitu antara FPI dan PWI-LS yang terjadi pada Kamis dini hari pada tanggal 24 Juli tahun 2025 dan dari kejadian ini ada 15 orang mengalami luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko S mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerjunkan tim Inafis dari Satreskrim Polres Pemalang untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian serta mendata para korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Dan kemudian untuk penyelidikan selanjutnya yaitu